Selamat pagi pemirsa dimanapun berada dari Soneta Channel. Bahwa pagi hari ini Soneta Channel menghadap beliau Bapak ADM KPH Jatirogo pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025. Kita ingin mengulik atau mengetahui pola manajemen beliau selama memimpin di KPH Jatirogo di Jawa Timur. Ini kebetulan masih menunggu waktu untuk ada kegiatan di kantor KPH Jatirogo ini. Kita masih ada punya kesempatan waktu beberapa menit. Alhamdulillah dipersilahkan oleh beliau. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Iya siap. Izin Bapak, ini kalau kita sudah tahu semua nama Bapak, tetapi ini untuk kita bikin go internasional ini perlu diperkenalkan nama Bapak lengkap. Nama saya Dedi Siswanti, dari Kota Malang Pak. Sekarang ditempatkan di Priamala di KPH Jatirogo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Jadi jajaran Dipre Jawa Timur Pak ya? Iya, di Dipre Jawa Timur. Ya. Bapak menjabat di KPH Jatirogo itu sudah berapa lama Pak? Ini sejak Januari 2024 Pak. Jadi nanti bulan depan mungkin saya sudah 2 tahun di sini. Oh begitu Pak. Izin Bapak. Pola manajemen Bapak selama di Jatirogo ini bagaimana sehingga bisa menuntaskan pekerjaan atau dari apa yang digariskan oleh pimpinan itu bisa terlaksana dengan baik? Kalau saya sejak pertama sini ya sebagai pimpinan itu harus bisa melayani teman-teman saya untuk mensukseskan pekerjaan di KPH Jatirogo sehingga mendukung kesuksesan pekerjaan untuk perhutani secara keseluruhan. Jadi sebagai pimpinan tentunya kemudian untuk mensukseskan pekerjaan Pak, kita sepakatan dengan teman-teman juga harus saling mengingatkan, terutama jika ada kekurangan atau ada kelebihan masing-masing itu saling mengingatkan kekurangannya maupun memberikan informasi tentang kebaikan. Jadi memang akhirnya di sini KPH Jatirogo banyak grup WA tiap bidang kita bikin grup WA, salah satunya ya untuk mempercepat kesuksesan pekerjaan itu saling mengingatkan kan seperti itu dan saling memberitahu. Lalu juga dengan ada grup WA ini bisa memberikan saling untuk mengetahui pekerjaan mana yang sudah dibuat, pekerjaan mana yang terlambat sehingga saling memacu teman-teman untuk menjaga gengsinya kan gitu. Jadi untuk bisa menyamakan persepsinya untuk sama-sama punya tanggung jawab begitu. Bapak, untuk keluasan dari wilayah penjenengan itu berapa ribu hektar? Ini Jatirogo 18 ribuan Pak ya. 18.000, 17.000 berada di Kabupaten Tuban, 1.500-an di Kabupaten Bojonegoro. Dan yang masuk KDPK, indikator KDPK ini 1.700-an. Terus ini Pak, dari sekian ribu itu dibagi berapa BKPH Pak? KPH Jatirogo wilayahnya terdiri dari 6 BKPH Pak. Mulai dari di Bangilan, Bate, Bahoro, kemudian Sekaran, kemudian Ngulahan, Bancat. Ada 6 BKPH dan di bawahnya ada 23 RPH. Terus itu potensi dari KPH Jatirogo itu apa saja Pak? Selain Jati, mungkin Jati kan sudah dominan, kalau perhutanan itu adalah Jati kan begitu, siap. Jatirogo karena Jati memang terkenal jatinya mungkin sejak dulu ya, kayunya premium dan sampai saat ini mungkin masih menghasilkan kayu premium. Ini yang saya tebang tahun 2002
2026 ini ada 2 petak yang tahun tanamnya 44, 1944 tahun tanamnya. Terus untuk inovasinya mungkin untuk pendapatan perusahaan itu tidak dominan pada jati saja, tetapi Jatirogo punya apa lagi? Selain jati, kita memang pendapatan pertama dari agro, Pak. Agroforestry, dominan jagung. Ini kita bekerja sama dengan Kejari Tuban, selalu melakukan pendampingan terkait kegiatan agro ini. Kemarin target 800 juta kita sudah mencapai 1,2 miliar. Jadi agro menjadi salah satu andalan KPI Jatirogo selain kayu. Kemudian juga ini kita mulai tebang biomasa, Pak. Baru uji coba untuk pembangunan pabrik biomasa milik Duta Mas di Ngawi. Jenisnya apa? Biomasanya? Gemelina. Oh, Gemelina ini memang baru uji coba, baru kemarin 4 trip 23. Terus untuk biomasanya gimana? Rendemennya dari biomasa sendiri itu? Secara rendemen mungkin di pabrik, Pak, ya. Kita hanya membantu Takunya saja. Sampai hasilnya kita belum mengetahui aja, ya. Jadi selain Gemelina kita juga pemanfaatan kawasan, Pak. Optimalisasi aset tanah-tanah deka, juga kerjasama pemanfaatan penggunaan kawasan melalui mekanisme melalui direksi dan kementerian ini kita juga melakukan kerjasama. Ada 2 PKS kita yang sudah bekerja sama penggunaan jalan untuk angkutan tambang, meskipun sampai saat ini ya PKS jalan itu belum digunakan oleh pihak kedua yang melakukan kerjasama dengan kita. Terus itu Pak, selain dari Gemelina atau mungkin non-sewu ATM tidak berlaku atau kalau tebu kita tidak ada, Pak. Tidak ada. Kita memang untuk tanaman sejak tahun kemarin kita berinovasi melakukan tanaman pengisi diganti dengan Gemelina. Kemudian tahun ini kita juga selain tanaman pengisi, tanaman tepi kita juga inovasi diganti dengan Gemelina supaya ada nilai tambah. Selain jati juga menjadi produk diversifikasi dari jati itu sendiri, dengan keinginan kita nanti sampai jati kita panen, kita Gemelina juga bisa nebang sampai 3 kali, kan hanya daun 8 sampai 10 tahun gitu saja. Terus untuk keluasan dari Gemelina itu berapa Pak yang disediakan tuh sudah menemukan sebagai mitra? Kita di tanaman tepi ini di rencana tanaman kita 77 hektar di tahun 2025 ini, Pak. Dari tanaman tepi 2 lare, lalu pengisi juga dari Kesambi diisi dengan jati. Dengan adanya perubahan pengisi Kesambi ke Gemelina ini, tanaman kita cukup baik, persen tumbuh 98% kemarin yang dinilai baik oleh KPH maupun oleh Dipre dan menjadi peringkat ke-6 dari seluruh Dipre. Itu jadi juga menguntungkan ya, dari sisi hariannya juga malah semakin bagus begitu ya. Oh iya. Terus ini Bapak izin. Jadi kalau sudah kita sudah menemukan mitra bahwa apa yang ditanam itu tadi selain jati yakni Gemelina itu tadi sudah punya mitra untuk siap menampung atau menerima, itu ada upaya nggak untuk tahun depan ini dikembangkan lagi perluasan mungkin dari tanah-tanah yang mungkin kurang produktif itu dimanfaatkan lagi untuk menambah income dari perusahaan? Kalau tanam Gemelina kemarin kita memang berinovasi, Pak. Pasaran kita memang belum ada kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi ya kita nunggu nanti 8 tahun ke depan pasarannya mungkin ya harus lewat BOTP Perhutani. Dan
kita untuk pertama kali juga kemarin kita mulai melakukan penanaman multi usaha kehutanan, yaitu nanam mangga di LMDH Kali Gede Bangkit ya, di Desa Kali Gede masuk BKPA Bate. Ini kita hampir 5 hektar kita nanam master mangga, itu mungkin baru pertama kali di Jatirogo ini. Untuk avokatnya mungkin? Avokat belum Pak. Belum. Kemarin saya tantang untuk kepala desa dan teman-teman LMDA mungkin ada klaster lagi, mungkin tanaman avokat atau tanaman yang lainnya, supaya memberikan manfaat ke masyarakat yang lebih. Kemarin kita juga ke Senori, ke Desa Kali Gede juga, mendirikan koperasi merah putih, mungkin nanti ke depan bisa sinergi dengan kita, bisa menampung hasil bumi dari berupa buah dari hutan, termasuk juga melakukan kerjasama lebih produktif dengan Perhutani Jatirogo. Jumlah LMDH sini itu berapa? 35 ya, SKPH. Ya. Terus ini ya Pak, untuk yang paling fokus di tahun 2026 yang sudah mendekati tinggal 1 bulan ini, apa Pak kira-kira program yang jenengan canangkan sehingga dari personel juga segera mempersiapkan diri sehingga bisa untuk mengunggah atau mengangkat lebih sukses lagi? Ini yang proses percepatan ya memang PKS Agro Pak 2026, sehingga nanti awal tahun kita bisa sudah melakukan sharing, termasuk lagi BNPB untuk negara yang setelah yang lain-lainnya mungkin kita ya pekerjaan laporat di akhir tahun, juga administrasi pekerjaan untuk di akhir Desember. Ini juga kita melakukan cutting test di tebangan A2, kemudian juga menyelesaikan ini kontrak untuk pemenuhan cutting test tanaman biomasa. Terus ini izin keterkaitan dari kewajiban untuk sisi keamanan bagaimana? Sisi keamanan kita ya penurunan dibandingkan dengan tahun kemarin, ini sudah Desember. Kalau datanya nanti tanya Pak Wakah. Oh siap, hampir udah undi tahun kemarin ada sedikit peningkatan. Terus untuk tanaman kita sedikit, hanya 77 hektar dibanding tahun-tahun sebelumnya mungkin 400 sampai 600 hektar, kita 77 karena ada kebijakan priority di bidang tanaman. Terus sehingga untuk produksi pencapaiannya ini gimana? Pencapaiannya sudah mencapai dari produksi kita memang jauh dari target 69 ribuan, kita bisa nebang 5.000 karena market driven, ketergantungan dengan pasar. Sehingga kemarin kita tebang, kalau ada permintaan dari pasar ya kita tebang, kalau tidak ya akhirnya tebangan A2 bisa kita selesaikan, tebangan E hanya sedikit, hanya berapa persen, mungkin 200 dari 2010%-an, kemudian tebangan B juga tadi keterbatasan RKAP priority, jadi kita hanya beberapa tebangan B yang diminati pembeli, akhirnya kita tebang. Betul. Jadi untuk yang kalau begitu berarti kan masih kita dengan ekstra keamanan Pak, bidang keamanan untuk menjaga aset atau yang potensi tadi. Itu bagaimana Pak pola dari KPA Jatirogo sendiri? Ya tetap kalau bidang keamanan dengan keterbatasan SDM kita tetap berusaha teman-teman untuk kompak, kita lakukan gabungan antara RPH, gabungan antar BKPH, juga preventif ke masyarakat, ke tokoh-tokoh masyarakat, ke kepala desa untuk saling koordinasi dan saling bersinergi gitu. Pak, ini untuk sebagai sumber semangat, ini pertanyaan terakhir untuk apa yang harus dijalankan oleh para personil dari KPA Jatirogo ini untuk menghadapi tahun yang akan datang.
teguh di tahun 2025 ini, Pak. Kalau untuk teman-teman, pesan saya ya selalu kompak, semangat, terus belajar dan terus berinovasi untuk kebaikan perhutani kita semua. Sukses bertani, hutan tetap lestari. Tetap lestari. Oke. Jatirogo Jos. Jatirogo Jos. Ini Bapak ADM tidak sendiri. Waktu Auden itu didampingi oleh beliau dari Kaur Humas atau KSS Humas ini ya. KSS Humas. Bu siapa Bu? Bu Eva. Oh Bu Eva. Bu, dengan apa yang sudah diaturkan Bapak ADM ini, dengan selaku Humas selalu siap ya untuk melaksanakan sesuai dengan tupoksi penjenengan sebagai jalur informasi. Sebagai komunikasi perusahaan, ya artinya corong dari Perhutani KPH Jatirogo, saya sebagai bagian komunikasi perusahaan tetap apa yang diperintahkan oleh beliau akan kami sampaikan kepada stakeholder terkait. Oke, Jatirogo Jos. Jatirogo Jos, sukses di segala bidang. Terima kasih.